Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh dipertemukan pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan tersebut, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, hingga pada saat hari ini Engkau masih boleh terus memelihara kami. Dan kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami yang boleh terus menolong kami, untuk kami juga boleh mengerti dan juga memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Kami naikkan doa kami ini. Amin. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21 akan saya bacakan untuk kita semua. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya secara pribadi sering menonton film Korea. Ini bukan karena film Korea sedang naik ratingnya ataupun aktris dan juga aktor Korea mereka tampan dan juga cantik-cantik, tapi dikarenakan memang peran mereka di dalam berakting sangat bagus dan memang sangat layak untuk ditonton. Salah satu film yang saya sukai adalah Train to Busan, di mana film ini menceritakan tentang seorang ayah yang telah bercerai dengan istrinya dan akan memberikan hadiah kepada seorang putrinya dengan mempertemukan putrinya tersebut dengan sang ibu. Posisi ayah tersebut berada di kota Seoul, sementara ibunya berada di kota Busan. Singkat cerita, ketika mereka telah sampai di stasiun kereta dan telah masuk ke dalam kereta, ada seorang wanita yang dengan kaki terluka, dia berlari-lari dan mencoba untuk ikut dalam rombongan kereta tersebut. Ya, tanpa pikir panjang, akhirnya wanita tersebut pun berhasil masuk ke dalam gerbong kereta tersebut. Setelah masuk ke dalam gerbong kereta dan dilihat oleh salah satu pramugari kereta wanita
bahwa wanita itu terluka, pramugari itu pun bermaksud untuk menolong sang perempuan tersebut. Ya, ketika sang perempuan mulai didatangi pramugari tersebut dan pramugari itu membawa obat-obatan, ya tanpa disadari sang pramugari, perempuan yang akan ditolongnya itu menerkam dia lalu menggigit sang pramugari itu. Ya, dimulai dari situ virus zombie itu menyebar bukan hanya dalam satu gerbong yang ditumpangi mereka, namun ke gerbong-gerbong yang lainnya. Ya, ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas di malam hari ini, ketika kita membaca ayat 12 sampai 14, Paulus menggambarkan bagaimana dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia, ya semua baik adanya. Mereka hidup dalam kesucian, mereka hidup dalam kebenaran. Namun karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, berakibat dosa dan maut menjadi bagian dari dunia ini. Sehingga membuat setiap orang yang dilahirkan sesudah Adam dan Hawa menerima dosa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pada saat hari ini pun kita juga masih merasakan dampak setiap dosa-dosa kita, terutama ketika kita tidak percaya kepada Sang Juru Selamat Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 15 sampai dengan 21 mengatakan, "Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus Yesus." Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mengatakan suatu sukacita besar mengenai Yesus yang menyelamatkan Anda dan juga saya. Kristus menyelesaikan persoalan dosa yang dihadirkan oleh Adam. Oleh kematian Kristus, Anda dan saya beroleh keselamatan. Dan itu murni, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah kepada kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat sakit seperti itu, saudara-saudara. Ya, saya ini adalah orang yang memang sulit untuk minum obat ketika sakit. Ya, suatu saat ketika saya sakit, istri saya datang menawarkan obat untuk saya agar bisa saya konsumsi. Ya, saya merasa bahwa diri saya tidak sakit. Sementara istri saya berpatokan dari hasil diagnosa dokter bahwa saya sakit. Ya, kami berdua berdebat mengenai hal itu. Saya yang tidak mau minum obat dan istri saya yang terus memaksa saya untuk minum obat agar saya bisa cepat sembuh. Saya mencoba meyakinkan diri saya sendiri dan juga istri saya bahwa saya memang benar-benar tidak sakit agar saya tidak meminum obat tersebut. Namun, semakin saya merasa tidak butuh minum obat, proses kesembuhan terhadap penyakit saya akan berlangsung lama. Dan kemungkinan besar, penyakit yang ada dalam diri saya pun ketika memang tidak sembuh-sembuh, itu juga akan menginfeksi orang-orang yang ada di dalam rumah saya dan juga keluarga-keluarga saya yang lain. Begitulah ketika Anda dan juga saya tidak terbuka dan mengakui setiap dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Baik itu dosa pornografi, dosa perselingkuhan, menyimpan dendam, tidak mampu mengontrol emosi, hedonisme, pacaran yang tidak sehat, perkataan yang menyakiti hati sesama. Terkadang kita memiliki banyak dosa-dosa yang lain yang selalu kita simpan di dalam hati kita. Ya, kita menganggap ketika kita membicarakan itu kepada orang lain, ketika kita menceritakan itu kepada orang lain, itu menjadi suatu aib bagi diri kita sendiri. Namun semakin kita tidak mengakui dosa-dosa kita tersebut, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan orang lain, semakin kita sulit untuk disembuhkan, dan semakin kita terus terikat dengan setiap dosa-dosa tersebut. Kita terlalu menganggap remeh setiap dosa tersebut dan mengabaikannya. Tanpa kita sadari, perlahan dosa tersebut membuat kita sekarat dan bahkan kita mati ditelan oleh dosa-dosa tersebut. Mungkin di antara kita ada yang menutup rapat-rapat dosa yang telah kita berbuat agar orang lain tidak mengetahuinya. Mari melalui setiap doa-doa kita kepada Tuhan, kita akui setiap keberdosaan kita. Kita ucapkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita kepada Tuhan, kita mohon ampun di hadapannya. Dan kiranya kita juga bisa merasakan
kasih karunia dan juga damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berpikir kasih karunia Tuhan itu, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada setiap kerusakan kita. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada setiap pelanggaran yang kita lakukan. Kasih karunia Tuhan cukup kuat untuk menghapus rasa bersalah kita. Kasih karunia Tuhan cukup besar untuk memulihkan relasi kita yang terputus, baik itu dengan orang tua, dengan pasangan, maupun dengan rekan-rekan kerja ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih karunia Tuhan cukup kuat untuk menopang kita saat kita berada dalam setiap pergumulan. Kasih karunia Tuhan jugalah yang cukup indah untuk menebus setiap kehancuran hati dan juga kehancuran diri kita. Dan bukan hanya mengakui setiap keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Allah, kita juga harus terus bertumbuh dalam kasih karunia melalui setiap saat teduh kita, melalui PA pribadi kita, melalui Bible reading kita, melalui persekutuan-persekutuan yang ada di gereja maupun persekutuan-persekutuan di tempat lain, dan melalui setiap KTB-KTB kita. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah damai sejahtera Kristus mengalir, memenuhi hati kita, memenuhi hati Anda dan juga hati saya, dan inilah berita Paskah yang luar biasa itu. Kristus telah membebaskan kita dari ikatan dosa, dan hanya di dalam dirinya lah dan juga di dalam setiap kebenaran firman Tuhannya lah kasih karunia itu boleh nyata, dan damai sejahtera boleh kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Allah yang menganugerahkan kasih karunia tersebut. Selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Allah memenuhi hati Anda dan juga hati saya, dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang boleh terus menolong kami juga untuk boleh bertumbuh. Firman Tuhan yang boleh menolong kami juga untuk kami boleh lepas dari setiap belenggu-belenggu dosa kami ya Tuhan. Di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa kami yang tidak kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami juga boleh lebih terbuka lagi ya Tuhan. Mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Sehingga kami juga nantinya boleh beroleh kasih karunia yang daripada Tuhan tersebut ya Bapa. Dan biarlah ketika kami boleh memperoleh kasih karunia tersebut ya Tuhan, itu juga bukan hanya untuk diri kami secara pribadi, namun kami juga boleh membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga boleh nyata ya Tuhan, kasih karunia itu juga boleh menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kami juga ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai mendengarkan, membaca, dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya penyertaan dan juga pertolongan Tuhan lah yang boleh terus menyertai kami untuk aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan juga Juru Selamat kami naikkan doa kami ini. Amin. Shalom teman-teman alumni, kakak abang, dan juga teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Irwan Tony Sitinjak selaku Ketua Paskah Perkantas Batam tahun 2021. Kita sebagai anak-anak Allah yang telah menerima anugerah yang daripada Tuhan, maka itu kita juga harus menerapkan anugerah itu dengan kasih kepada teman-teman kita di sekeliling kita masing-masing. Karena itu, Paskah tahun ini kita buat dengan berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Dan juga kita mengambil bagian untuk membantu teman-teman kita yang terdampak korban bencana alam di NTT. Berikut ini kami tampilkan dokumentasi kegiatan dan laporan keuangan.
Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang kakak, abang, dan teman-teman berikan. Kiranya Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera selalu memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom kakak abang, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Kita bisa menyelenggarakan Paskah dengan berbagi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan kita juga berbagi dan mendukung saudara-saudara kita yang terkena bencana di NTT. Kiranya dukungan kita bisa meringankan beban mereka. Terima kasih juga untuk panitia dan teman-teman yang sudah bekerja sehingga penyelenggaraan Paskah tahun ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan dukungan baik dalam bentuk dana, sembako maupun dukungan doa untuk kegiatan ini. Kiranya ini menjadi ungkapan syukur kita atas karya penebusan Kristus di kayu salib dan juga karya kebangkitannya yang menyelamatkan. Sekali lagi kami dari Perkantas Batam mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Paskah.